Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Kali ini saya ingin kembali mengomentari debat capres ya. Jadi di mana itu Pak itu ditanya oleh Pak Ganjar dan oleh Pak Prabowo, bagaimana pendapat Anda tentang masalah adanya persekusi oleh kelompok mayoritas daripada minoritas, kan? Juga adanya pelarangan tempat ibadah, izin tempat ibadah. Itu bagaimana? Nah, Pak Anies dengan pakai data bahwa dia selama jadi gubernur Jakarta itu dia adalah gubernur yang paling banyak ngambil izin tempat ibadah. Jadi bahkan ada gereja itu yang 40 tahun, 30 tahun mandek itu izinnya Pak Anies yang mengeluarkan izinnya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara Pak Anies itu turun ke bawah, bicara dengan kelompok menolak. Ini masalahnya apa? Lalu carikan solusi. Ini ada dialog. Jadi izinnya itu dibangun atas izin warga, bukan dengan izin tapi warga yang ngomong, dipaksakan izinnya enggak. Jadi ada dialog dulu. Nah, itu hebatnya Pak Anies, ya. Jadi izin itu tuntas dengan dialog. Itu buktinya dialog itu sangat powerful, guys. Pandai Pak Anies itu pandai bicara, dia bisa mengemukakan argumentasi yang logis, yang sejuk sehingga orang tuh mendengarkan dan setuju dengan kata Pak Anies sehingga mereka mengerti izin beribadah gitu. Nah, cuman di situ saya pengen menyoroti Pak Ganjar. Pak Ganjar mengatakan bahwa kita itu nggak cukup hanya penegakan hukum. Kan kita juga ngomong bahwa kalau ada yang salah ditindak, apapun agamanya, siapapun dia dan dimanapun tempatnya, ditindak kalau ada pelanggaran. Jadi Pak Anies mengatakan bahwa kita tuh negara itu nggak boleh menghakimi pikiran dan kritik, tapi hanya tindakan saja. Jadi ketika sebatas kritik pendapat silakan bebas. Tapi kalau sudah perbuatan melanggar hukum, ya diskriminasi yang sudah berupa tindakan itu harus ditindak gitu. Nah, Pak Ganjar ngomong bahwa nggak cukup hanya nggak cukup hanya sebatas penegakan hukum. Padahal Pak Anies itu ngomong banyak hal loh tadi tentang dialog, tentang komunikasi antar warga. Jadi Pak Anies itu kan hanya ngomong tentang penegakan hukum. Tapi Pak Ganjar mengatakan bahwa nggak cukup hanya penegakan hukum. Jadi sepertinya Pak Ganjar nggak menyimak apa jawaban Pak Anies gitu. Pak Anies ngomongnya sudah cukup lengkap gitu kan, dan cukup detail gitu. Jadi Pak Ganjar menangkapnya hanya penegakan hukum aja. Jadi Pak Ganjar tuh mengatakan bahwa kita tuh kayak di Sabang itu ya, Pak Mahfud tuh mengatakan bahwa kita tuh bukan hanya harus memperbaiki agama, tapi juga budi pekerti. Kita juga mau diajarkan budi pekerti, bukan hanya agama. Dan untuk itu, makanya kalau setiap kebijakan itu harus dilibatkan petinggi agama, kayak ulama, pendeta, dari pemimpin agama Buddha dan Hindu. Jadi kebijakan itu diputuskan dengan melibatkan perwakilan agama gitu. Nah, jadi gini loh, saya pengen mengatakan bahwa Pak Ganjar ini nggak paham bahwa agama itu mengatur segala hal. Ya, agama itu mengatur budi pekerti, akhlak, moral, etika, itu semua diatur agama. Jadi tidak ada satupun yang luput dari agama. Jadi kita ngomong tentang agama Islam ya, kita nggak ngomong agama lain, tapi agama Islam itu mengatur semua hal. Bahkan untuk melangkah kaki pertama itu diatur dalam agama Islam. Jadi semua itu diatur. Bagaimana kita masuk WC saja, keluar WC diatur, guys. Mau tidur diatur. Jadi aturan Islam itu lengkap. Maka ada hukum halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Lengkap sekali Islam. Jadi tidak ada satupun aspek manusia pun yang tidak diatur dalam Islam. Sehingga kalau kita ngomong tentang etika, budi pekerti itu sudah lengkap dalam Islam. Artinya adalah cukup dengan mengembalikan dalam agama, semua masa diatasi. Masalah etika, moral, budi pekerti, semua diatasi. Jadi Pak Ganjar ini ngerti bahwa agama itu juga mengatur budi pekerti gitu loh. Nah, bukti lainnya apa? Dia baik katakan tadi kan bahwa semua kebijakan itu harus dilibatkan unsur pemuka agama. Berarti kan pemuka agama kan ngomong agama, artinya itu udah cukup agama itu, guys. Nggak perlu yang lain lagi. Cukup ada bahwa agama, semua masalah selesai. Gitu kan? Karena agama itu semuanya. Jadi ketika Pak Ganjar mengatakan bahwa kita harus melibatkan semua pemuka agama ketika kebijakan mau mengeluarkan kebijakan, artinya itu bawa agama. Cukup agama berarti, guys. Gitu loh, itu masalahnya. Berarti Pak Ganjar ini, Bapak Mahfud ya terutama, Pak Ganjar dan Bapak Mahfud itu menganggap bahwa agama itu hanya masalah ibadah kepada Tuhan, sholat, zakat, puasa, pergi gereja, gitu aja. Padahal agama itu atur semuanya. Nah, jadi
Makanya heran kita ya, orang-orang kayak Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini itu tuh memang orang-orang yang itu tadi agama tuh dipisahkan dengan segala kehidupan. Agama tuh ya hanya hal-hal kayak sholat, zakat, puasa, tapi kayak cara orang kita bernegara, cara kita tuh berinteraksi itu bagi beliau nggak ada hubungan dengan agama. Kan agama sangat ngatur semuanya itu, guys. Juga kayak etika kemarin, agama tuh ngatur bahwa proses tuh harus benar, bukan hasil benar. Jadi hasilnya itu ditukar proses. Kalau hasilnya benar, proses salah, hasilnya jadi nggak benar. Jadi kayak di kemarin itu ya, anggaplah hasilnya benar tuh, karena sah. Tapi prosesnya benar, itu menjadikan hasil itu nggak benar. Jadi sebenarnya hasil Gibran Cawapres itu nggak benar, karena prosesnya nggak benar, yaitu melanggar etika. Meskipun sah, itu nggak benar, guys. Nah, jadi kalau Pak Prabowo pun ngerti kan hal itu, kita bisa nilai Pak Prabowo tuh nggak ngerti kan hal itu. Harusnya secara agama itu nggak boleh, Gibran di Cawapres nggak boleh, karena agama itu ngatur segala hal, termasuk etika. Jadi proses itu harus benar dulu, bahwa hasil benar. Tapi kalau prosesnya nggak benar, hasilnya berarti nggak benar, meskipun sah, guys. Nah, berarti kedua-duanya baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar itu dan Pak Mahfud itu nggak ngerti tentang apa itu agama. Mereka harus kembali belajar tentang agama. Makanya menurut saya penting agama itu, guys. Jadi harus agama ditegakkan, kembali ke agama masing-masing, agama ini nggak benar gitu. Itu kuncinya. Jadi Anda mau jangan ngomong tentang budi pekerti deh, tentang akhlak moral etika. Kalau agama Anda aja nggak paham gitu kan? Karena agama itu mengajarkan semua hal, termasuk etika, moral, akhlak segala macamnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.